Meskipun dirancang menjelang akhir Perang Dingin, namun kapal selam kelas Sierra 2 Rusia masih aktif dalam pelayanan hingga saat ini. Rusia pun kemungkinan masih berniat untuk menjaga kedua kapal di kelas ini agar tetap bisa beroperasi di masa mendatang. Kapal selam yang memiliki nama resmi Proyek 945A Condor ini dulunya dibangun sebagai penerus dari kelas Sierra 1 atau Proyek 945 Barracuda. Namun, dua kapal kelas Sierra 1 saat ini tidak lagi digunakan. Satu kapal statusnya dalam penyimpanan dan satu sisanya dalam perbaikan tanpa ada kejelasan. Baik Sierra 1 dan Sierra 2 adalah kapal selam yang unik. Mereka memiliki lambung dari bahan titanium yang ringan dan kuat, yang memungkinkannya untuk beroperasi pada kedalaman yang sangat dalam dan memberikan pengurangan kebisingan serta peningkatan ketahanan terhadap kerusakan dari serangan torpedo. Teknologi titanium era Soviet memang saat itu lebih maju daripada blok barat. Kapal selam nuklir Proyek 945 Barracuda atau Sierra 1 adalah tanggapan Uni Soviet terhadap pembangunan kapal selam Amerika generasi ketiga dari kelas Los Angeles dan Ohio, karena kedua kelas tersebut secara diam-diam dapat menembus perairan teritorial Soviet tanpa terdeteksi. Pengembangan kelas Barracuda dimulai pada tahun 1972, karena kapal ini dirancang agar sulit terlacak keberadaannya, maka bahan titanium dipilih. Saat itu, umumnya titanium digunakan untuk pesawat tempur hingga pesawat luar angkasa oleh Uni Soviet. Dengan diterapkan pada Sierra 1, praktis menjadikannya sebagai kapal selam titanium pertama mereka. Namun, karena harga produksi kapal ini mahal, maka rencana pembuatan kapal ini pun dibatasi dalam jumlah yang sedikit. Karena perakitan Sierra 1 akan dilakukan di Nizhny Novgorod dengan ukuran galangan yang terbatas, dimensi kapal selam ini pun tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 100 meter panjangnya, bandingkan dengan Akula yang memiliki panjang hingga 175 meter. Perlu dicatat bahwa percobaan pembangunan kapal pertama dari Sierra 1 di Nizhny Novgorod berakhir dengan kegagalan. Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan proses teknologi, kapal ini pun kemudian dipindahkan ke Severodvinsk dan berhasil diluncurkan pada tahun 1983. Kapal kedua kelas Sierra 1 yaitu Kostroma lalu dibangun setahun kemudian di Krasnoye Surmova yang berhasil diluncurkan pada tahun 1986. Setelah Uni Soviet bubar, kedua kapal Sierra 1 lalu diambil alih oleh Rusia. Salah satu kapal yaitu Kostroma sempat bertabrakan dengan kapal selam Amerika yaitu USS Baton Rouge di Pulau Gildan. Sebagian besar sumber mengklaim jika kapal selam Amerika tengah membuntuti kapal selam Rusia. Beberapa juga percaya baik Kostroma maupun USS Baton Rouge tidak dapat menemukan satu sama lain sebelum bertabrakan. Latar belakang dari insiden itu sendiri muncul setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Saat itu, intelijen Amerika mencurigai sikap pasukan bekas Soviet, terutama aset strategis yang tetap berada di bawah kendali Rusia. Maka pemerintah Amerika menugaskan angkatan lautnya untuk terus mengawasi pangkalan utama kapal selam nuklir Rusia untuk memantau perkembangannya. Insiden itu pun menimbulkan rasa malu yang hebat bagi Amerika. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika James Baker dan Presiden Rusia Boris Yeltsin segera diatur. Angkatan Laut Rusia menuduh Amerika Serikat melanjutkan operasi intelijen di sekitar perairan Rusia meskipun Perang Dingin telah berakhir. Semua ini mendorong Angkatan Laut Amerika untuk menghentikan beberapa aktivitas kapal selam dari pangkalan Rusia, seperti penyadapan kapal bawah air atau penyadapan komunikasi nirkabel. Karena masalah pendanaan dan ketidakmampuan Angkatan Laut Rusia untuk memelihara kapal-kapal kelas Sierra 1, akhirnya kedua kapal sudah tidak lagi digunakan dalam layanan. Pada tahun 2012, sebuah kontrak pernah ditandatangani untuk mereparasi dan meningkatkan kedua kapal tersebut. Namun saat ini, status kapal-kapal itu tidak pasti. Kemungkinan besar kedua kapal tersebut akan dinonaktifkan dan dibuang dalam waktu dekat. Selain kelas Sierra 1, Uni Soviet juga mengembangkan Sierra 2 atau Proyek 945A Condor. Pada tahun 1986 dan 1989,
dua kapal kelas Sierra dibangun, masing-masing diberi nama sebagai Nizhny Novgorod dan Pskov. Keduanya diambil dari nama kota-kota besar di Rusia. Kelas Sierra 2 ini juga memiliki dimensi yang lebih besar daripada Sierra 1. Untuk Sierra 1, ia memiliki panjang 107,16 meter, lebar 12,28 meter, dan berat 8.300 ton. Sementara untuk Sierra 2 memiliki panjang 110 meter, lebar 14,2 meter, dan berat 9.100 ton. Namun karena Sierra 2 memiliki pot penyelamatan, maka ukuran tabung torpedonya dikurangi. Relatif sedikit detail yang diketahui tentang kemampuan kelas Sierra 1 dan Sierra 2. Yang pasti, kapal-kapal selam nuklir ini memiliki jangkauan yang tidak terbatas, dengan kecepatan 10 knot di permukaan dan sekitar 32 hingga 34 knot saat terendam. Sierra 2 juga dapat beroperasi pada kedalaman hingga 520 meter. Ini adalah salah satu kapal selam Rusia yang dapat menyelam terdalam. Sedangkan persenjataannya terdiri dari 2 tabung torpedo 650 mm untuk Sierra 1 dan 4 tabung torpedo 530 mm untuk Sierra 2. Persenjataan lainnya adalah rudal jelajah berbasis darat yang diluncurkan dari kapal selam dengan hulu ledak nuklir, yaitu SSN-2 Samson, senjata anti kapal selam SSN-15 Starfish, rudal anti kapal selam 533 mm SSN-16 Stallion, dan 42 ranjau. Para pemimpin Angkatan Laut Rusia tampaknya merencanakan kedua kapal kelas Sierra untuk tetap beroperasi jauh di masa depan. Pada pertengahan tahun 2000-an, para pemimpin Angkatan Laut Rusia menjadi yakin bahwa mereka perlu memodernisasi sebagian besar armada kapal selam nuklir Rusia termasuk Kostroma. Pada tahun 2008, proposal untuk peningkatan Sierra 1 dan Sierra 2 telah diajukan oleh Biro Desain Pusat Rubin. Namun proses modernisasi keduanya telah bertabrakan dengan masalah anggaran pada tahun 2015 dan tampaknya menjadi tidak diprioritaskan lagi dibandingkan dengan proyek modernisasi kelas Typhoon dan Oscar. Petinggi militer Rusia jelas percaya bahwa kedua kapal kelas Sierra 2 akan mampu menjalani setidaknya satu modernisasi sebelum mereka akhirnya pensiun di masa depan. Berbicara kepada program TV Inspeksi Militer di saluran TV Zvezda Kementerian Pertahanan Rusia, Komandan Divisi Kapal Selam ke-7 Armada Utara mengatakan bahwa daya tahan Sierra 2 akan memungkinkan mereka menjalani beberapa reparasi mendalam sepanjang masa pakai untuk memperpanjang waktu mereka di armada. Ini akan sangat kontras dengan kemungkinan keputusan untuk mulai memensiunkan Dmitry Donskoy yang merupakan contoh terakhir dari kapal selam nuklir kelas Typhoon Rusia. Kelas Sierra 2 Rusia kemungkinan akan terus mengarungi lautan terbuka untuk beberapa waktu mendatang, kecuali beberapa masalah besar yang tidak dapat dihindari atau tantangan struktural ditemukan di kapal tersebut, yang akan menyebabkan Rusia kehilangan kepercayaan pada daya tahan jangka panjangnya. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai kapal selam kelas Sierra 1 dan Sierra 2 milik Rusia. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.